Tatapan bening mentari mengawali arti sebuah kehidupan. Merayakan cinta akan ciptaannya yang tak pernah terucap waktu. Kita bersandar di tepian batas, menghitung waktu berlalu dan tenggelam bersama kenangan. Di sana Tuhan selalu punya rencana untuk kita bersyukur tentang keindahan alam, tentang hidup yang aneka warna. Om Swastiastu, Om Sidirastu Tatastu Astu Swaha. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Semoga pikiran baik selalu datang dari segala penjuru. Yang terhormat Ditjen Bimas Hindu, Dewan Juri, serta para panitia, penyelenggara Lomba Dharma Wacana Arjuna Digital tahun 2021, serta umat sedarman dan generasi Hindu dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa. Atas asung kertawara nugraha Ida Sang Hyang Widiwasa, saya dapat berdiri di depan ini tanpa kurang suatu apapun. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengangkat tema Dharma Wacana ini, yaitu mewujudkan remaja milenial yang harmonis berlandaskan dengan Trihita Karana. Umat sedarman dimanapun berada, kita tahu bahwa kebahagiaan adalah hal yang kita harapkan. Tetapi banyak orang yang menganggap kebahagiaan dapat kita raih dari segi materi saja, dalam bentuk harta benda. Memang itu benar, tetapi itu tidak akan berguna untuk selamanya. Kebahagiaan yang paling utama adalah tercapainya kebahagiaan jasmani dan rohani sesuai dengan tujuan hidup agama Hindu kita. Moksantam jagatita yaca iti dharma. Sehingga langkah awal kita untuk mencapai kebahagiaan ini tidaklah lain dengan menciptakan hubungan yang harmonis. Melalui konsep ajaran Trihita Karana adalah hal sederhana untuk mewujudkan tujuan hidup kita itu. Tri artinya tiga, hita artinya kebahagiaan, karana artinya penyebab. Jadi Trihita Karana adalah tiga penyebab kebahagiaan yang harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Prahyangan, pawongan, dan palemahan. Umat sedarman dimanapun berada, ketiga unsur Trihita Karana yang melandasinya hubungan yang harmonis. Yang pertama, prahyangan. Prahyangan berasal dari kata hyang yang artinya Tuhan, Ida Sang Hyang Widiwasa. Prahyangan berkaitan dengan hal-hal keagamaan dalam rangka memuja Ida Sang Hyang Widiwasa. Wiyapi wiyapaka nirwikara, sifat Ida Sang Hyang Widiwasa yang maha ada, maha kekal tanpa awal dan akhir. Beliau meresapi segalanya. Beliau maha menguasai alam semesta sebagai pencipta, utpeti, pemelihara, setiti, dan pelebur berlina atas segala ciptaannya. Maka implementasi rasa syukur kita kepada beliau dapat kita wujudkan dengan melaksanakan yadnya, persembahyangan secara tulus dan ikhlas, melaksanakan tirta yatra, serta mempelajari dan mengamalkan ajaran-ajaran suci keagamaan dan kerohanian. Umat sedarman yang berbahagia, dalam kitab Begawan Gita, Adhyaya 9 Sloka 14 dikatakan bahwa Satatam kirtayotamam yatantas kadrasa partata nama syanta kama bhatya niti yukta upasat.
yang artinya, berbuatlah selalu hanya untuk memujiku dan lakukanlah tugas pengabdian ini dengan tiada putus-putusnya. Engkau yang memujiku dengan tiada henti-hentinya, serta dengan rasa kebaktian yang kekal adalah dekat denganku. Dengan demikian, jelaslah bagaimana hubungan manusia dan ide Sang Yang Widewasa yang harus benar-benar kita harmoniskan. Umat sedarman yang berbahagia. Bagian yang kedua adalah pawongan. Pawongan berasal dari kata wong dalam bahasa Jawa yang artinya manusia. Pawongan berkaitan dengan orang dalam kehidupan masyarakat yang tinggal dalam satu wilayah. Sehingga kita sebagai makhluk sosial juga harus membina hubungan antara sesama manusia, baik antara anggota keluarga, teman, ataupun masyarakat, dengan jalan saling berdharma santi, saling memaafkan satu sama lain, yang tujuannya tidaklah lain untuk menciptakan kerukunan, toleransi beragama yang harmonis, saling menghormati, saling menghargai, serta saling tolong-menolong satu sama lain. Ingatlah, seluruh dunia ini adalah satu keluarga, Vasudewa Kutumbakam. Tetapi coba kita renungkan saat ini. Banyaknya remaja yang terlibat dalam aksi tawuran, saling membenci, saling melecehkan. Apakah ini yang disebut dengan hubungan yang harmonis? Tentu tidak. Hal ini juga dipengaruhi oleh sadripu, 6 musuh yang ada di dalam diri kita ini yang kita tidak dapat mengendalikannya. Lantas banyak yang bertanya, apakah sadripu yang ada di dalam diri kita ini dapat kita kendalikan? Tentu dapat, dengan jalan skala dan niskala. Skala, kita harus selalu berpikir yang benar. Manacika, berkata yang benar, wacika, dan berbuat yang benar, kayika, adalah inti dari konsep Trikaya Parisuda yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, berlandaskan dengan satya dan dharma. Dari jalan niskala, kita melaksanakan upacara metatah atau mepandes dalam bahasa Bali, yang tujuannya untuk menetralisir, meminimalisir sadripu yang ada di dalam diri kita. Dengan simbol meratakan 6 gigi bagian atas, 4 gigi seri, dan 2 taring. Umat sedarman yang berbahagia, dalam kitab Manusmriti Ajaya 2 Sloka 138 disebutkan bahwa Satyam bruyat priyam bruyam na bruyam satyam briyam kanartam bruyat esa sanatana dharma, yang artinya berkatalah yang sewajarnya, jangan mengucapkan kata-kata kasar. Walaupun kata-kata itu benar, jangan pula kau ucapkan dengan lemah dan lembut namun dusta. Inilah hukum susila yang abadi, sanatana dharma. Sehingga tetap tanamkan di dalam diri kalian ajaran Tatwamasi. Aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Sehingga kita saling bersatu dan harmonis dalam indahnya keberagaman di Indonesia ini. Umat sedarman yang berbahagia, bagian yang ketiga adalah palemahan. Palemahan berasal dari kata tanah. Palemahan juga berarti alam semesta, buana agung, makrokosmos. Kita hidup di muka bumi ini memerlukan ketentraman, ketenangan, kesejukan, serta kebahagiaan lahir dan batin. Sehingga untuk mencapai tujuan itu, kita tidak bisa hidup tanpa alam semesta. Kita hidup di alam dan dari hasil alam. Hal inilah yang melandasi hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam semesta yang harus kita harmoniskan. Sehingga kita tetap menjaga dan melestarikan alam beserta isinya seperti visi Provinsi Bali saat ini, Nangun Satkerti Loko Bali, di mana ditekankan
menjaga kesucian dan kelestarian alam Bali beserta isinya. Dimulai dengan Samudra Kerti, di mana menjaga dan melestarikan laut beserta sumber-sumber yang ada di dalamnya dengan melaksanakan upacara Nangul Merana seperti ngulang pakelem, melasti, ataupun nganyut abu jenazah. Yang kedua, Wana Kerti, di mana menjaga dan melestarikan hutan. Dalam kitab Pancawati diajarkan 3 fungsi hutan untuk membangun hutan yang lestari, wana asri. Yang pertama, Mahawana, di mana hutan belantaran sebagai sumber dan pelindung sumber-sumber hayati di dalamnya. Yang kedua, Tapawana, di mana hutan sebagai tempat pertapaan orang suci dan membangun pasraman. Yang ketiga, Sriwana, di mana hutan sebagai pembangun kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kemudian Danu Kerti, di mana menjaga dan melestarikan sumber-sumber air tawar di daratan dengan dilaksanakannya upacara Nangul Merana, melasti, ataupun nganyut abu jenazah. Di Bali pada umumnya diperingati Hari Binatang, yaitu Tumpek Kandang, dan Hari Tumbuh-tumbuhan, yaitu Tumpek Wariga atau Tumpek Bubuh, yang tujuannya untuk tetap melestarikan binatang dan tumbuhan hingga ke depannya. Dengan demikian, arti penting dari ajaran Trihita Karana adalah ajaran agama Hindu yang universal. Ajaran Trihita Karana mengajarkan kita untuk selalu mengharmoniskan hubungan antara manusia dengan ide Sang Hyang Widiwasa, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta. Sagilik saguluk salunglung sabayantake, paras poros sarpenaya saling asah saling asuh. Ngiring saling bersatu padu, saling menghormati, saling menghargai, saling mengingatkan, dan saling tolong-menolong untuk menuju negara kita Indonesia yang gemah ripah loh jinawi. Hindu hebat, Hindu siap, dan Hindu tangguh. Kelungkung Semarupura kirang langkung titiang nunas gengrene sinampura. Titiang sinap antuk parame santi. Om santi 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 om.